Matius pasal 10. Mulai ayat yang ke-16. Di sini, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kerap kali kita menjadi orang Kristen itu jarang yang bertahan sampai pada akhirnya. Mengapa, saudara? Karena saudara-saudara tidak menyelami akan isi Alkitab keseluruhannya. Maka banyak orang Kristen yang tidak tahan sampai pada akhirnya. Padahal Alkitab sudah mengajar kepada kita. Yesus sudah mengatakan kepada kita. Karena Yesus ini tahu bahwa saudara dan saya tidak akan mampu menghadapi dunia ini tanpa pimpinan Roh Al-Kudus. Maka dari itu pada waktu dia naik ke surga, dia berkata apa? Aku akan utus Roh Al-Kudus. Dia akan datang, dia akan tinggal di dalam diri kamu, dan dia akan menuntun engkau dan aku ke dalam seluruh kebenaran. Maka dari itu, saudara, kita harus perhatikan, hayati, dan lakukan firman Tuhan ini. Kalau tidak, kita tidak akan kuat, saudara. Ayat-ayat ini yang kita tadi baca, ini merupakan resep daripada Tuhan Yesus. Ini merupakan peringatan Tuhan Yesus. Ini sudah diberikan kepada saudara dan saya. Nah, kalau saudara-saudara itu sakit, saudara pergi ke dokter, lalu diperiksa sama dokter. Kerap kali yang saudara minta apa? Resep atau suntik langsung sembuh? Hah? Yang saudara kepingin apa? Suntik langsung sembuh gitu dah. Kalau mau suntik langsung sembuh, atau gini, suntik langsung penyakitnya hilang. Hah? Ini loh saudara, kita kerap kali maunya gitu. Padahal kalau suntik langsung penyakitnya hilang, harus suntik mati. Betul enggak? Sebab saudara perhatikan, hidup kekristenan, saudara. Yesus sudah memberi contoh bahwa segala perkara itu ada harga yang harus dibayar. Jadi kalau saudara sakit, kalau saudara minta disuntik langsung minta sembuh, itu berarti saudara mau bayar enggak? Saudara enggak mau bayar. Mau enak etok lah. Diganti duit, sembuh, langsung kerja lagi gitu dah. Nah itu, padahal Tuhan Yesus tidak mau gitu, saudara. Tuhan Yesus memberikan resepnya, dan saudara dan saya harus gunakan ini. Tuhan Yesus berkata apa? Firmanku itu dengar, perhatikan, laku. Nah, kalau saudara sudah terima resep, lalu saudara ditanya orang yang lain berkata, bagaimana sakitmu? Oh, aku sudah punya resep, Pak. Saya pasti sembuh melalui resep ini. Tapi saudara pegangi terus, saudara tidak pergi ke apotek, saudara tidak beli, saudara tidak minum, sembuh tidak? Nah, itu banyak orang Kristen tuh begitu dulu. Megangi, ya. Saudara nyanyi, ya. Firman Tuhan, ya dan amin. Oh, pinter loh. Firman Tuhan pernah berubah enggak? Lah kenapa tidak manjur buat kamu? Sebab belum dibeliin. Sudah dibeliin, sudah dipegang, belum minum. Belum dimasukkan. Kadang-kadang sudah dimasukkan sedikit, bilang apa?
Waduh kok pahit. Loh. Sebab saudara kerap kali bilang apa? Waduh Pak, baca firman tuh ya sudah Pak. Tapi melakukannya kok sulit Pak. Pahit enggak? Maka dari itu saudara. Engkau tidak sembuh-sembuh itu sebabnya apa? Nggak mau yang pahit, nggak mau bayare. Aduh Pak. Kalau suruh baca Alkitab, ngantuk. Aduh susah. Paling enak gitu loh Pak, denger sambil tiduran. Ya dah. Jadi dengerin sekarang, zaman sekarang kan kaset banyak. Untungnya saya nggak ngaset. Yang ngaset si Yoni. Itu urusannya Yoni. Kamu beli sama Yoni, saya nggak pernah apa-apa urusan sama Yoni. Mau ngaset, enggak urusan. Pokoknya saya tuh tugas saya menyampaikan firman. Maka dari itu saudara, Alkitab ini sudah mengatakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Loh, saudara-saudara ini, saudara sadar enggak? Saudara ini asalnya dari serigala jadi domba atau asalnya memang sudah domba? Hah? Kamu ini asalnya dilahirkan domba atau sebetulnya kamu dilahirkan serigala? Hah? Ayo. Loh, Alkitab berkata apa? Kamu dilahirkan di dalam dosa. Itu serigala apa domba? Nah, jadi saudara tahu bahwa saudara ini kalau dikatakan Yesus, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi orang-orang dunia ini serigala apa domba? Nah, kalau orang-orang Kristen itu domba atau serigala? Harusnya, ya dah. Ya dah? Betul enggak? Nah, kalau Yesus itu domba atau serigala? Hah? Gembala. Domba. Kamu baca Alkitab di dalam Wahyu, dia anak domba Allah loh. Yang melahirkan Yesus apa? Maria. Maria itu dulunya serigala atau orang dunia apa enggak? Kalau Yesus itu domba yang dilahirkan oleh serigala. Betul tak? Tapi kalau saudara, serigala dilahirkan oleh... Saudara memang asalnya serigala, setelah kenal Yesus, dia diubah jadi... Karena engkau adalah ciptaan yang baru. Jadi kamu serigala tapi dilahirkan oleh domba. Lucu dong. Nah, maka dari itu saudara, kamu ini masih punya sifat-sifat dan wataknya serigala apa enggak? Hah? Masih enggak? Nah, kalau masih itu berarti kan serigala berbulu. Maka dari itu kita coba perhatikan saudara. Hidup kekristenan itu bukan agama, bukan pendidikan. Kekristenan itu adalah satu ciptaan yang baru. Jadi kalau engkau mau diciptakan baru, itu membutuhkan apa? Kematian. Sebab tanpa kematian, kamu tidak akan ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan, kamu tidak ada watak, perangai, dan sifat, dan tubuh yang baru. Itu kekristenan. Saudara harus sedia untuk diproses sampai mati. Sebab tanpa kematian, saudara tidak akan ada kebangkitan. Tidak ada penciptaan yang baru. Maka dari itu kita harus perhatikan. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, aku utus kau
seperti domba ke tengah-tengah serigala, berarti engkau ini sudah diproses menjadi domba. Baru kamu dilepaskan di tengah-tengah serigala. Nah, saudara tahu. Jadi kita di dalam kekristenan membutuhkan proses. Nah, yang proses ini siapa? Yang dapat membuat saudara menjadi baru. Ini siapa? Hah? Coba baca di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi yang membersihkan, yang memproses apa? Firman. Maka dari itu saudara tidak bisa lepas dari firman. Hidup saudara dan saya hanya dapat dibersihkan, dijadikan baru oleh firman. Maka kalau engkau tidak baca firman terus-menerus, jiwamu ini dan rohmu ini dicuci terus-menerus dengan firman, kau tidak akan dapat menjadi satu ciptaan yang baru. Ini harus setiap hari di brainwash, dicuci otak kita. Karena jiwa ini sudah terlalu kotor. Dari kecil sudah dididik oleh dunia ini semua dengan kekotoran, kewatak perangai serigala. Maka dari itu sejak saudara dan saya mengenal firman harus diproses kembali. Dan saudara mengenal kelemahan-kelemahanmu itu saudara kenal. Orang lain tidak kenal, tapi saudara kenal. Nah, tetapi anehnya, setelah saudara jadi orang Kristen, mengapa watak-watak yang dulu belum pernah timbul, kok jadi muncul? Saudara kerap kali berkata begini, loh sekarang aku kok jadi jelek ya pikiranku ya. Loh, pikiran-pikiran ini kok keluar semua. Nah, ini sengaja dibiarkan Tuhan muncul enggak? Iya, sebab apa? Sebab saudara sendiri tidak ngerti, tidak mengenal kalau dulu itu ada. Contohnya, setiap orang ini punya benih kanker enggak? Punya. Punya benih penyakit enggak? Hah? Kenapa? Kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Supaya saudara ini menyadari bahwa di dalam setiap kita itu ada benih segala macam penyakit. Tapi kalau saudara belum sudah, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan, nanti kanker, nanti ini. Yang kamu takuti bakal muncul enggak? Malah muncul. Karena apa? Yang kamu takuti itu malah justru seperti kamu iman. Karena firman Tuhan berkata, orang yang takut itu belum sempurna kasihnya. Maka jangan, Tuhan Yesus selalu berkata apa? Jangan takut, jangan khawatir. Tapi bisa enggak kamu enggak takut, enggak khawatir? Kalau Tuhan Yesus berkata jangan takut, Tuhan Yesus berkata jangan khawatir, kamu bisa enggak? Harusnya? Tapi karena kurang percaya itu loh saudara. Sebab percaya untuk percaya yang sungguh itu tidak gampang loh saudara. Susah. Karena apa? Karena Tuhan sudah berkata, kamu ini domba di tengah-tengah serigala. Sedang kamu tahu kalau serigala itu paling suka makan domba. Jadi kalau kamu tidak waspada, pasti dimakan. Nah, makanya Tuhan Yesus ngomong di dalam ayat 17. Tetapi waspadalah terhadap semua
orang. Sekarang saya tanya, saudara menanggapi ayat ini itu bagaimana? Waspadalah. Kira-kira kalau saudara ada ayat di sini ditulis waspada. Terus yang masuk dalam pikiranmu ini positif atau negatif? Hah? Ayo tak tanya, jujur. Waspada. Berarti saudara disuruh apa? Nah, kalau saudara diperingatkan supaya hati-hati, yang masuk di sini positif atau negatif? Hah? Positifnya bagaimana? Nah, lalu kalau ada orang di situ ditulis hati-hati dengan awas pada terhadap orang itu. Terus kamu hati-hatinya hati-hati positif atau negatif? Sedang ini ditulis waspadalah terhadap semua orang. Nah, termasuk suami, istri, anak dicurigai tidak? Hah? Hah? Jadi kalau saudara gini, ini saya, orang laki, suami. Tuhan berkata, waspadalah terhadap semua orang, termasuk istri saya. Lalu kalau istri saya ngomong apa-apa, saya harus apa? Bagaimana? Contohnya begini, saya pulang dari rumah, janjinya jam 8 pulang. Lalu saya telat. Istri saya, yang kok telat? Dari mana saja kamu? Nah, kalau ayat ini bilang, waspadalah. Kira-kira istri saya tanya begitu itu, terus tanggapan saya apa? Dicurigai. Lah, kalau istri saya tanya gitu itu, kalau Alkitab ini berkata, waspadalah, berarti istri saya ngapain? Curiga sama saya enggak? Nah, kalau curiga itu malah menyebabkan pertengkaran atau damai? Nah, kalau gitu Tuhan Yesus menyebabkan pertengkaran. Wong suruh waspada. Banyak orang Kristen salah tangkap. Sebab kalau engkau curiga, berarti itu watak siapa? Serigala. Selalu curigalah, kamu ini sudah jadi domba atau masih serigala? Waduh, kalau tanya domba. Tapi masih curiga enggak? Masih? Nah itu wataknya siapa? Serigala. Karena apa? Karena saudara salah nangkep yang Tuhan katakan, waspadalah. Itu bukan curiga. Sebab di bawahnya sudah ditulis. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Jadi kamu bakal ditangkap, kamu bakal disesah. Itu sebetulnya sudah harus siap-siap enggak? Hah? Harus siap. Siap untuk menghadapi loh. Jadi waspadanya itu waspada positif atau negatif? Positif. Loh. Bagaimana waspada positif? Istri saya tanya, yang kok baru tak datang? Ada apa saja kok? Kamu kok tak datang-datang? Saya harus waspadanya bilang, Tuhan berkata, waspada terhadap setiap orang. Kalau saya ditanyai istri saya begitu, tanggapan saya harus berkata apa? Cocok. Sebab dia harus waspada. Dia pikir kalau ada apa-apa terjadi pada saya. Justru dia tanya begitu karena dia itu sayang saya. Loh. Jadi ribut atau jadi damai? Itu maksudnya Yesus. Lah kenapa istri saya tanya? Sebab dia mengkhawatirkan saya. Jadi kalau saya tidak datang, dia sembahyang. Sebab dia takut terjadi ada apa-apa terhadap diri saya. Loh. Jadi kalau dia tanya, ada apa kok tidak datang-datang? Jadi jam 8.
Oh tadi ada hambatan. Oh puji Tuhan. Saya sembahyang tadi. Maka kamu terlepas. Ngerti saudara? Itu maksudnya Tuhan. Jadi saudara menanggapi firman Tuhan. Harus dapat membedakan sifat dunia dan sifatnya Allah. Maka dari itu. Ini peristiwa kerap kali saya alami saudara. Sebab Tuhan Yesus berkata di sini. Waspadalah terhadap semua orang. Nah, jadi kalau ada orang tanya, ada orang mencela saya tidak akan sakit hati. Kenapa? Sebab waspada di dalam pikirannya Yesus. Yesus itu punya maksud segala sesuatu terjadi dalam diri saya. Itu pasti Tuhan punya maksud. Tuhan punya maksud baik atau jelek? Untuk membuat kita menuju kepada kesempurnaan dan menuju kepada watak dan perangainya Yesus. Jadi kalau ada orang berbuat menegur saudara, harusnya saudara terima kasih, sakit hati, atau malah puji Tuhan. Puji Tuhan. Sebab apa? Sebab Alkitab sudah berkata waspada. Jadi kalau saudara ditegur, ternyata watak saudara itu masih suka emosional, muncul enggak? Muncul lah. Kalau muncul itu saudara sadar enggak? Oh masih ada ini ternyata. Loh. Jadi kalau masih ada perlu potong. Sebab Alkitab Yohanes 15 berkata tadi apa? Ranting yang tidak berbuah dipotong. Saudara perhatikan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan satu pohon yang ditanam di taman Allah. Setahun tidak berbuah, Tuhan berkata apa? Tebang. Tapi penunggu taman itu Yesus berkata apa? Tunggu setahun lagi. 2 tahun tidak berbuah, Bapak berkata tebang. Yesus berkata apa? Bapak, setahun lagi. Jadi berapa tahun? Kalau 3 tahun tidak berbuah, baru ditebang, dibakar dalam api. Dikeluarkan lagi tidak dari taman. Iya. Nah, sekarang yang diartikan oleh Tuhan Yesus buah itu buah apa? Ataukah cari banyak jiwa? Atau karunia-karunia? Atau pelayanan? Tidak. Yang dinamakan buah yang diminta oleh Tuhan adalah buah-buah roh. Perbaikan daripada sifat dan perangai kita. Sekarang saya tanya. Kamu sudah periksa dirimu belum? Sudah berbuah belum? Sudah? Berarti sudah ada perubahan. Berubah baik atau berubah jelek? Nah kalau berubah jelek, itu berbuah enggak? Enggak. Saudara perhatikan, yang dimaksudkan oleh Tuhan buah, itu adalah perubahan dari tidak ada menjadi ada. Betul? Pohon mangga, satu pohon, kalau dinamakan pohon itu berbuah, itu berarti dulunya tidak ada jadi ada. Betul tidak? Kalau seorang punya bawaan lembut, tidak pemarah, sabar, itu buah enggak? Tidak, itu bawaan. Sudah ada. Lah memang bawaannya orang tidak bisa marah. Dia apa-apain? Diam. Bawaannya gitu. Itu buah enggak? Tidak. Tapi kalau dia dulunya gitu lalu jadi pemarah, itu buah enggak? Buah. Meskipun buahnya busuk, jelek. Sebab pohon itu mangga, meskipun itu mangga bagus, ada yang busuk enggak? Hah? Ada. Nah, saudara perhatikan.
Kalau ada ulat, itu asalnya dari dalam atau dari luar? Luarnya kelihatan bagus, tapi dalamnya busuk. Bisa enggak? Mengapa banyak orang Kristen kerap kali mati muda? Banyak orang bilang, Tuhan ini masih muda, kok sudah mati Tuhan, kok ambil, mbok biarin sampai tumbuh mateng si Tuhan. Saudara perhatikan, buah mangga ada yang dibiarkan sampai mateng karena dalamnya tidak ada ulatnya, bisa dimakan enak. Tapi kalau dalamnya sudah ada ulatnya, kira-kira kalau ditunggu matang bisa dimakan enggak? Tapi kalau dimakan masih muda, ulatnya sudah tumbuh belum? Enak enggak? Kalau dirujak enak enggak? Lalu sebelum dia masak sampai masak, lalu matangnya setengah matang, enak enggak? Enak. Karena ulatnya belum tumbuh. Saudara tahu, mengapa kadang-kadang orang Kristen Tuhan potong, ambil dulu? Karena Tuhan lebih tahu dari saudara. Di dalam orang ini nanti kalau dibiarkan dia sampai dewasa, sampai tua, ulatnya keluar semua dan akhirnya tidak bisa dimakan dan harus dibuang. Saudara tahu. Perhatikan. Ada orang waktu mudanya baik, waktu tua cerewetnya mengesalkan anak cucu luar biasa. Banyak enggak? Hah? Sebetulnya lebih baik dia pada waktu baru punya anak, anaknya sudah mentas semua pulang atau ditunggu sampai punya anak cucu cicit. Saudara tahu? Orang Kristen tidak mengenal akan kasihnya Allah. Karena Allah itu sebetulnya sudah tahu bahwa di dalam saudara dan saya itu ada apa. Kalau Allah melihat di dalam saudara ada bibit-bibit ular, kalau dibiarkan masak, toh buah itu akhirnya dibuang, ngapain? Lebih baik diambil pada waktu dia masih muda. Maka Alkitab berkata, ucapkan syukur senantiasa dalam segala perkara. Ini loh saudara. Maka dari itu saudara akan dapat mengucap syukur apapun yang terjadi dalam hidupmu. Karena Allah lebih tahu daripada saudara. Benar enggak? Maka dari itu saudara, kita harus dirubah menjadi ada. Ada orang yang punya sifat lembut, kemudian jadi orang Kristen. Lihat perbuatan orang Kristen, lalu dia jadi kasar. Dulunya penuh kasih. Lihat orang Kristen banyak menipu. Dia malah jadi sekarang punya watak serigala. Kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwa di dalam dirinya sebetulnya ada sifat-sifat serigala itu. Maka dari itu Tuhan melihat. Tuhan mengatakan, ini orang lebih baik pulang sekarang daripada nanti sampai tua. Ini terjadi saudara. Seorang ibu punya anak. Dia ditinggal mati oleh orang tua, oleh suaminya. Anaknya cuma satu-satunya laki-laki. Bagus, manis, lembut. Umur 7 tahun dia sakit. Tambah lama, tambah parah, mau mati. Lalu dia berdoa, Tuhan, suamiku sudah mati, engkau ambil. Sekarang anakku tinggal satu ini. Kok kamu mau ambil? Di mana kasihmu? Tuhan berkata, justru aku mengasihi dia dan mengasihi kamu anak. Biarkan anakmu ini pulang. Enggak Tuhan. Kalau engkau ambil anakku, berarti engkau tidak sayang aku. Tuhan bilang, justru aku sayang. Enggak Tuhan. Tuhan berkata, engkau minta dan engkau mau merasa dirimu benar, kamu akan membuktikan dan kamu akan menyesal. Enggak Tuhan, apapun yang terjadi, aku minta anakku sembuh. Oke, anaknya sembuh. Lalu dia memuji Tuhan. 10 tahun kemudian,
Anaknya tumbuh dewasa. Dia mati ditembak polisi karena dia perampok. Siapa yang tahu 10 tahun kemudian? Tuhan Yesus tahu. Kelihatannya lembut, tapi Tuhan tahu di dalamnya ada ulat-ulat yang akan tumbuh. Telur-telur yang akan tumbuh 10 tahun ke nantinya. Lebih baik pulang sekarang belum tumbuh. Dan dia suci kudus. Dirujak enak. Dan dinikmati Tuhan. Dia tinggal bersama dengan Tuhan. Atau dia ditunggu 10 tahun kemudian. Dan dia mati karena menjadi perampok dan masuk neraka. Ibunya sekarang dia berkata apa? Betul Tuhan, aku menyesal. Aku yang menyebabkan anakku masuk neraka. Ibunya sekarang menjadi seorang penginjil. Dan kita memperingatkan setiap orang ibu-ibu. Jangan kamu mendahului Tuhan. Allahmu tahu yang terbaik. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Allah tahu. Siapa yang tahu benih kanker itu nanti umur berapa tahun lagi muncul. Dan kamu akan penuh dengan penderitaan. Kan sebelum muncul, kamu sebelum tahu apa-apa. Tuhan berkata, pulang anak. Enak tak? Daripada nanti sakit baru berkata, aduh Tuhan. Tuhan berkata apa? Kamu bayar harga anak. Karena kamu tidak menurut kepadaku. Ini saudara. Maka dari itu kita harus belajar firman. Kamu harus belajar seperti Yesus. Karena Bapa yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Maka dari itu saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kau harus waspada. Tetapi waspadanya adalah positif. Karena kamu tahu segala perkara yang terjadi dalam hidup kita. Allah biarkan untuk membentuk kita menjadi sempurna seperti Yesus. Karena Yesus tahu bahwa kita ini lemah. Maka dari itu engkau dan saya harus mulai sekarang belajar. Belajar apa? Belajar peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Sebab Alkitab sudah mengajar kepada kita bahwa saudara dan saya tiap hari akan dihadapkan satu kenyataan yang tidak enak. Kalau di sini dikatakan, kamu akan diserahkan kepada majelis agama. Dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja. Sebagai satu kesaksian bagi mereka. Dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Berarti saudara ini di dalam perdagangan, di dalam hidup tiap hari menghadapi kenyataan-kenyataan yang pahit. Karena kamu akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allahmu Yesus. Dan karena itu, kamu akan jadi sasaran terus. Coba perhatiin. Orang Kristen kerap kali jadi sasaran enggak? Hah? Kalau orang Kristen bohong, dikatakan apa? Loh, orang Kristen enggak bohong. Orang Kristen enggak nipu. Tapi kalau orang Kristen ngutangi orang itu tidak bayar, orang itu bilang apa? Dia Kristen, no. Tidak akan kejem. Ya dah. Lalu apa? Kita dituntut ampuni toh. Kan orang Kristen itu suka ngampuni, kasih. Jadi aku utang ya tidak usah bayar. Saudara, makanya Tuhan Yesus pesan apa? Hendaklah kamu cerdik. Kenapa? Cerdiknya di mana? Orang kalau cerdik itu berarti dia tahu dah apa yang akan terjadi. Itu cerdik. Bagaimana saudara dan saya tahu apa yang akan terjadi? Siapa yang akan tahu apa yang akan terjadi? Roh Kudus. Nah, makanya ayat 19 dan 20 berkata,
Jangan siap-siap dulu. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Berarti timingnya, waktunya tepat enggak? Tuhan itu buru-buru enggak? Berarti dikasih tahu sebelumnya enggak? Kamu kerap kali mintanya apa? Tuhan, kasih tahu sih Tuhan. Gitu dah. Jadi kamu bisa siap-siap gitu dah. Alkitab ngajar, gak usah siap-siap. Yang penting kamu percaya bahwa kamu tidak sendiri, kamu bersama dengan Tuhan, apapun yang kamu hadapi bersama dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Ngomong. Makanya saya kalau ngajar saudara itu bilang apa? Roh Kudus itu ada dalam dirimu, tapi kamu tidak sadar. Ajak ngomong. Jadi kalau kamu berhadapan usaha, berhadapan dengan orang ini mau beli, kamu cepat langsung ngomong di sini. Roh Kudus, Tuhan, Roh Kudus, engkau kenal orang ini loh. Orang ini punya tujuan nipu atau baik. Tidak usah ngomongnya banter-banter. Nanti orangnya kesinggung. Tapi kalau saudara diam, saudara ngomong di dalam hati, nanti saudara menghadapi dia. Yang kamu ucapkan itu Roh Kudus, bukan kamu. Engkau pasti dilindungi. Engkau pasti dipeliharakan. Kecuali kalau dia sudah ngomong kamu ngotot karena kamu terpengaruh oleh apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, kelihatannya baik, kelihatannya meyakinkan. Lalu di sini berkata, jangan percaya, jangan cepat-cepat loh. Tapi kamu ngotot, salah kamu. Pasti rugi. Sehingga kerap kali saudara berkata apa? Aku sebetulnya sudah diperingatkan tuh Pak, tapi. Nah ini tapinya ini. Kelihatannya itu meyakinkan kok Pak. Loh, berarti saudara lebih percaya kepada dirimu daripada Tuhan. Ya masih bayar. Nah, sebaliknya saudara, orang seperti saya baru rugi. Jadi jangan saudara kira kalau orang seperti saya ini tidak ngalami didikan Tuhan. Sama. Saya ada satu peristiwa. Menantu saya mau beli rumah di Bekasi. Bayarnya termen. Lalu saya berdoa, Tuhan, wah, gak berani Tuhan aku. Tuhan ngomong sama saya, kenapa kamu gak berani? Bukankah aku yang mengatur segala-galanya? Loh, kalau engkau yang ngatur ya oke lah. Wong engkau itu Allah yang maha kuasa, betul lah. Sanggup saja kalau engkau. Ya, kenapa kamu tidak berani? Nah, asal engkau jamin, aku yang akan mengatur semuanya. Oke? Saya dengar gitu, langsung saya ngomong sama menantu saya. Oke, jalan saja, jangan takut. Tuhan yang jamin kamu. Wah, dia melangkah jedet, ngasih foreskot 2,5 juta. Setelah kasih foreskot, saya berdoa, Tuhan, ya ini menantu saya sudah melangkah. Dada damai. Waduh, kok dada damai Tuhan dalam diriku? Waduh, salah ini. Saya gumul terus. Saya telepon adik saya. Anak saya yang di Belanda. Berdoa. Sudah ngasih foreskot, sudah dapat rema. Kok sekarang nggak ada damai? Waduh, salah. Apa ternyata saudara? Tuhan berkata apa? Memang rema itu daripadaku. Memang aku yang jamin. Tapi kamu salah. Salahnya apa? Tergesa-gesa. Kenapa kamu tidak tanya kepadaku? Biasanya kan kamu tanya. Kapan Tuhan mulainya? Waduh iya Tuhan. Tak saya. Waduh. Bah, biasanya kalau sudah rema itu sudah mantep. Lalu lupa. Tanya. Kapan? Timingnya kapan? Waduh, salah.
Lalu saya bilang, oh ya betul Tuhan, saya salah. Biasanya saya tuh teliti loh. Kalau sudah dapat rema, amin. Kapan Tuhan? Ini, langkah baru. Kalau belum, diam. Tidak mau saya. Kenapa? Nanti mendahului Tuhan, rugi. Terlambat, rugi. Timingnya harus tepat. Alkitab berkata, akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu. Berarti timingnya mesti tepat. Ini loh, kelewatan. Waduh, kelewat. Setelah kelewat, waktunya bayar, gak ada. Waduh, lalu saya mesti cari menantu saya. Saya bilang, Paul, papa yang salah. Nah terus bagaimana Pak ini? Di dalam perjanjian itu, kalau tidak jadi, ya harus rugi dan forskotnya 2,5 juta harus hilang. Konsekuen dong. Batalkan dan hilang, tidak apa-apa. Sayang dong Pak, 2,5 juta. Harus konsekuen. Lalu saya bayar menantu saya. Karena papa yang salah, papa ganti uang kamu. Kamu tidak rugi, papa yang rugi. Setelah saya ganti, Tuhan bilang apa? Itu benar, konsekuen. Setiap kesalahan harus bayar harganya. Damai lagi. Setelah damai lagi saya bilang, Tuhan, kesalahanku di mana? Kamu banyak pakai pikiran daripada pimpinan Roh Kudus. Saudara tahu? Kita kerap kali watak serigalanya ini belum hilang. Kita lebih percaya kepada pikiran. Maka dari itu, saudara, kamu harus belajar firman Tuhan. Waspada setiap saat. Jangan siap-siap dulu. Pokoknya kamu peka, belajar peka terhadap pimpinan Roh Al-Kudus. Maka dia akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Gak usah takut, gak usah khawatir. Kalau kamu sudah melangkah salah, lalu bagaimana sekarang? Kamu kepengennya sudah melangkah salah, terus tolong dong Tuhan, cabut sih. Kalau sudah sakit, langsung cabut gitu dah. Kalau sudah salah, waduh Tuhan aku sudah salah, usaha ini, aku rugi Tuhan, sekarang utangku numpuk. Tolong sih Tuhan, bayar gitu dah. Salah, saudara. Setiap kesalahan harus dibayar. Ada waktunya. Maka dari itu, saudara, kalau engkau sudah terlanjur salah, yang saudara harus lakukan apa? Bertobat. Seperti saya, gak ada sejahtera. Waduh, salahku di mana Tuhan Roh Kudus? Tergesa-gesa. Oke, saya salah Tuhan, bertobat. Kalau sudah bertobat, melangkah. Hadapi kenyataan itu. Aku harus rugi. Oke Tuhan. Makanya ada orang berkata datang pada saya bilang gini, Pak, saya ini utangnya banyak Pak. Nah terus, saya sekarang salah. Saya ngaku di hadapan Tuhan. Saya melangkah dengan pikiran dan usaha saya sendiri. Perjuangan saya sendiri. Sekarang saya keblosok ini sudah terlalu gede Pak. Terus bagaimana? Ya saya konsekuen mau bertobat. Bertobat! Saya bilang. Terus kalau sudah bertobat bagaimana Pak? Konsekuen. Konsekuennya apa? Masuk penjara. Loh, kan Tuhan berkuasa menolong. Loh, kalau gitu itu berarti kan kamu memanfaatkan Tuhan, tidak bertobat. Betul tidak? Hah? Loh, jadi harus siap masuk penjara Pak? Iya. Nah Tuhan kan sanggup menolong. Tuhan sanggup menolong, tapi setiap perbuatan dosa harus dibayar harga itu. Jadi aku siap masuk penjara? Iya. Tapi bisa enggak masuk? Kalau Tuhan mau. Kalau kamu sudah rela, Tuhan berkata, ya sudah bertobat, ya sudah. Bisa enggak? Bisa. Tapi
Harus masuk dulu, siap masuk penjara. Itu bayar harga. Orang ini langsung bilang gini. Oh, jadi harus gitu, Pak? Ya. Rela? Oke, Pak. Kalau oke, temui orang yang ngutangi kamu satu-satu. Loh kok lu lagi apa? Loh, saya ini sedang dicari, mau ditangkap, masukin penjara lah. Kan saya berarti nyerahin diri, Pak. Langsung masuk. Loh, katanya tadi sudah siap. Konsekuen. Ya, tapi ya jangan nyerahin, Pak. Loh, kamu kucing-kucingan. Masuk. Alkitab berkata apa? Kalau kamu sayang nyawa, kamu akan kehilangan nyawa. Kalau kamu kehilangan nyawa karena Yesus, kamu akan dapat nyawa. Jadi kalau kamu sudah bertobat, karena Yesus berkata, serahkan nyawamu karena aku. Rela enggak masuk penjara? Rela. Kalau Tuhan enggak kehendaki, kamu enggak bakal masuk loh. Oh, jadi gitu, Pak. Ya, siap. Tapi jangan menipu Tuhan. Artinya kamu mau ngaku tapi takut, ya jangan masuk, malah masuk. Tapi kalau kamu, aku siap masuk. Wah, ini orang nekat. Dia bilang gini, oke, Pak. Saya tak ngomong sama istri. Ngomong sama istrinya. Ya wis toh, Pak. Dilakoni toh, Pak. Kalau harus masuk, ya wis masuk toh, Pak. Wong memangnya kita salah. Oke? Kamu rela? Rela. Ya wis. Ayo ngadep sama-sama. Temui orang yang ngutangi paling gede. Orang yang ngutangi langsung bilang, sementara ini kamu kemana saja? Kok lari terus? Sampai saya merintah orang suruh bunuh kamu. Ya Pak, daripada saya lari-lari terus malah tidak bisa bayar. Sekarang saya sudah nyerahin diri. Saya ini keadaan saya begini Pak, diceritain semua. Saya sebetulnya tidak mau nipu, tapi karena ini loh Pak Bonbone, yang ngutang ya tidak mau bayar sama saya, jadi saya tidak bisa bayar Bapak. Kalau mau diserahin penjara ya terserah, malah saya nanti bisa bebas, saya bayar di penjara saja. Tapi kalau Bapak maksudnya bagaimana ya terserah. Orangnya bilang apa? Lambok dari dulu kamu gini. Bahkan saya itu bisa ngerti toh. Sekarang kamu mau usaha apa? Lah ya maksud saya itu saya mau ngaku Pak. Kalau dipercaya saya usaha lagi supaya untung saya bisa buat bayar. Kalau enggak ya terserah mau masuk di penjara ya saya rela wong memang salah. Daripada saya nanti menjarakan orang lain. Jalah saya tak jalani saja. Saudara tahu orang yang ngutangi ratusan juta bilang apa? Kenapa kamu bisa berubah seperti ini? Saya sekarang kenal Yesus. Yesus berkata rela ya saya sekarang rela Pak. Oh, jadi kamu jadi orang Kristen benar sekarang? Iya, Pak, mau buktikan. Ya sudah, saya mau lihat kamu benar-benar berubah enggak. Enggak usah takut, saya tidak akan cari kamu. Sekarang kamu mau usaha apa? Ya, kalau boleh saya usaha ini, saya tawari ini. Ya sudah, ngambil barang saya. Dan akhirnya dia bisa bayar. Utangnya enggak sedikit-sedikit, 6 miliar. Jadi kalau saudara utang 100 juta dibandingkan 6 miliar berapa? Gak ada arti ini. Loh ini masih muda loh. Wong sekarang saja rumahnya saya tidak tahu, namanya tidak tahu. Dia bilang gitu, ketemu saya di retreat. Dia bilang, loh kamu jadi ini kucing-kucingan terus. Pengecut. Aku bilang gitu. Loh, terus bagaimana? Hadapi. Beberapa bulan yang lalu saya di Jakarta khotbah. Dia bilang, Pak ingat saya Pak. Wah pakaiannya sudah gagah lagi. Mahal-mahal lagi. Kenapa? Ini dulu yang nemui Bapak di itu loh Pak, di retreat. Katanya suruh ngadepi masuk penjara ya oke. Oh kamu. Sekarang bagaimana? Sebagian sudah kebayar Pak. Aneh itu Pak. Tuhan yang saya takutkan kok tidak terjadi ya Pak. Yang setelah saya rela, saya nyerah, saya rela masuk penjara diapain? Oke. Dibalik Tuhan semua jadi berkat. Orang belas kasihan, saya dipercaya lagi itu Pak. Yang saya utang ratusan juta sampai M itu. Dia percaya, sekarang saya bisa bayar itu Pak. Dan dia bilang, lah ya, mbok dari dulu. Kamu sekarang berubah baik. Sekarang saya bisa percaya kamu. Ber-MM pun saya rela menyerahkan kamu. Dan sekarang bagaimana? Ya bayarin semua sudah setengah lebih kok Pak. Sudah habis. Saya tahu.
Dan saya enak, Pak. Kenapa? Nggak takut ketemu orang. Karena apa? Ya, masih punya utang. Masih. Tapi bayar. Dan tetap usaha untuk bayar. Inilah saudara. Alkitab sudah berkata, siapa yang bertekun sampai akhir mereka akan selamat. Loh. Tapi saudara belum di tengah jalan sudah takut. Nanti jadinya bagaimana? Kekristenan itu tidak sementara berjalan. Kekristenan adalah permulaan dan akhirnya yang dipentingkan oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah berkata, apa gunanya kamu dapat seluruh isi dunia tapi jiwamu binasa? Tuhan mau engkau bertahan sampai pada akhirnya. Jadi sementara di jalan dihina, diapain? Biasa. Yang penting itu bertahan sampai akhir. Konsekuen. Sebab Yesus sudah berkata, kalau kamu sayang nyawa, kamu bakal kehilangan nyawa. Tapi kalau kamu tidak sayang nyawa karena Yesus, kamu dapat. Yesus dapat mengubah hati orang. Alkitab sudah ngomong, kalau kamu menyenangkan hatinya Tuhan, musuh-musuhmu akan didamaikan. Berarti musuh bisa damai sama kamu kalau hatinya tidak diubah, tidak bisa toh. Hanya dikasih pikiran sama Tuhan, baik, selesai. Gampang enggak? Bagi Tuhan gampang, bagi kamu susah. Ini kamu gak berani sih. Saudara harus berani melangkah. Jangan sayang nyawa, tapi serahkan karena Yesus. Maka engkau akan mendapatkan semua-semuanya. Sakit apa itu? Jangan gini. Tuhan sakit, aku sudah bertobat loh Tuhan. Kok tidak sembuh-sembuh sih Tuhan? Loh, itu namanya tidak bayar-bayar malah bikin bon baru. Ngebon lagi. Saudara kalau sakit, saudara harus, Tuhan aku mesti salah ini. Kok sakit ini ada apa? Setelah Tuhan Roh Kudus engkau tolong aku, buat aku mengerti sakitku sebab apa. Oh aku dosa ini. Oh saya itu dosa pikiran saja sudah ditegur Tuhan. Lalu saya bilang, terima kasih Tuhan, engkau tegur dengan melalui sakit ini aku tahu kesalahanku, aku bertobat. Dalam nama Tuhan Yesus aku bertobat. Habis itu apa? Mengucap syukur. Kok tidak sembuh? Tidak apa-apa, ini harus bayar harga. Terima kasih Tuhan. Tambah parah, beneran Tuhan. Karena tambah lama berarti tambah parah, berarti itu segera akan selesai. Kalau tidak sembuh ya mati. Loh katanya mati untung. Nah kok takut? Nah itu loh, kurang penyerahannya. Saya kalau sudah begitu saudara tahu, cepat sekali selesainya. Makanya kalau ada orang bilang, Pak kok tambah parah? Lu tambah beneran. Loh, kok tambah beneran Pi? Dandang cepet toh. Lu cepet Pi Pak? Lu tidak mati ya sembuh. Adik mati ya bar toh. Bar dah. Nah ya, sembuh ya bar toh. Nah kalau belum sampai mepet, ya belum bar-bar, betul dah. Nah kamu seneng mepet atau seneng nggak mepet-mepet? Nggak mepet-mepet ya molor terus. Ngebon. Nggak barbar. Anak kalau sekolah itu pas hampir akhir kenaikan dipepet ke enggak? Madepi ujian enggak? Kalau dihadapi ujian itu mepet enggak? Dipepet enggak? Iya. Kalau sudah mepet, wah itu. Makanya itu kalau suami istri bilang gini, Pak, suamiku kok nakalnya kayak gini sih, Pak? Doain. Tak doain, Pak. Tambah lama kok tambah nakal, Pak. Loh, tambah beneran. Loh. Karena apa? Ben dipol-pol ke. Loh, belum pol, belum. Oh, jadi tambah parah, tambah baik. Iya. Karena engkau wis notok baru piyeng. Sebabnya apa? Sebab Tuhan yang mengubahkan bukan kamu. Kalau kamu berdoa sedikit sudah balik, berarti apa? Kamu bilang apa? Coba, tidak aku sing sembahyang. Nanti kemuliaannya buat siapa? Buat kamu apa buat Tuhan? Kamu. Tapi kalau kamu, lu Tuhan, sembahyangnya kok tambah mepet, tambah gitu sih Tuhan.
lalu bertobat. Kemuliaan siapa? Tuhan. Oh, bukan aku ya Tuhan. Bukan aku. Karena karya Allah. Saudara percaya enggak kalau doamu itu sudah didengar? Nah, kalau kamu sudah percaya, itu harusnya kamu bilang apa? Syukur, serahkan dalam. Sebabnya saudara kerap kali niru Tuhan Yesus sih. Bayangin ya. Sudah sembahyang, Tuhan aku serahkan suamiku, masalahku. Terus ditutupnya doanya mesti apa? Biar kehendakmu jadi. Wah, bukan kehendakku. Tapi sembahyangmu gitu tuh lain sama sembahyangnya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bilang, Bapa, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Karena Yesus tahu, sebab doa Yesus tidak pernah tidak didengar Bapa. Yesus tahu dia ngomong, tapi kehendakmu Bapa. Karena aku tahu, kalau aku minta, mesti engkau dengar dan beri. Tapi dalam hal ini, kehendakmu yang harus terjadi. Karena Yesus tahu. Kalau saudara sembahyang, ya tapi Bapak, kehendakmu yang jadi. Doamu itu bukan karena kamu percaya, tapi karena kamu frustrasi sembahyangnya jadi gitu. Kenapa? Karena belum tentu didengar. Jadi ya wis lah Tuhan, kehendakmu saja. Gitu kan? Ayo jujur. Kalau kamu yakin doamu pasti didengar, tidak bakal kamu tutup dengan kehendak Bapak. Kamu mesti gini, aku percaya engkau dengar doaku dan engkau berikan. Ya kan? Tapi kalau kamu tutup dengan, tapi Bapak kehendakmu yang jadi. Karena kamu ragu-ragu toh. Kok tutup gitu. Karena apa? Nah, daripada salah, Tuhan kehendakmu ya. Karena kamu ragu-ragu sebetulnya. Tapi kalau Yesus berdoa, tetapi Bapak bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Karena Yesus tahu. Setiap dia minta, mesti diberikan oleh Bapak. Dan dia minta itu gak benar. Makanya dia berkata, kehendakmu yang jadi. Jangan aku. Karena dia bilang, kalau boleh cawan ini lewat. Dan itu bukan kehendak Bapak. Makanya dia bilang, tapi kehendakmu. Kau yang tetapkan. Maka dari itu saudara, hiduplah seperti Yesus. Rencana Bapak yang harus terjadi bukan rencanamu. Engkau dan saya harus masuk di dalam rencana Bapak. Kalau masalahnya jadi tambah ruwet, sepertinya tambah ruwet. Ya itu memang caranya kerja Tuhan gitu. Ruwet ya tidak apa-apa. Memang Tuhan tahu ya harusnya gitu. Ruwet nanti jadi beres. Karena apa? Kalau tidak ruwet diuntal-untal dulu, roti dulu. Tepung, gula, garam, air, jublek. Malah tidak karuan loh. Mesti jublek. Setelah jublek, pikirmu, kalau sudah jublek ini, ya sudah enak toh. Tuhan bilang, belum. Masukin oven, panasin sekalian. Lu panas kan sakit Tuhan. Nah, caranya gitu. Kalau udah dipanasin, tidak jadi satu. Kalau sudah keluar, nah Tuhan bilang, sekarang enak enggak? Enak. Proses itu. Kamu tidak tahu jadinya apa. Tapi Allah tahu. Itu yang terbaik. Hidup kekristenan harus penuh percaya. Siapa yang bertahan sampai akhir, itu yang selamat. Percaya Allahmu sanggup lakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Allahmu. Amin. Mari kita berdoa.